kalau misalkan kita naik sepeda, selaput darahnya bisa pecah? Kalau misalnya lagi high terus makan timun kebanyakan tuh bikin becek. Emang benar ya kalau perempuan olahraga naik sepeda bisa bikin selaput darah kita pecah atau nggak perawan lagi? Bener nggak sih kalau misalkan kita naik sepeda, selaput darahnya bisa pecah? Oke, ini jawabannya adalah bisa fakta, bisa mitos. Nah, kita harus paham dulu nih, apa itu selaput darah atau himen. Himen adalah selaput tipis yang ada di depan rongga vagina. Dan himen ini merupakan sisa perkembangan janin yang sebetulnya tidak memiliki fungsi yang spesifik. Dan tidak semua perempuan terlahir memiliki himen. Dan perempuan yang memiliki himen pun itu bentuknya bisa berbagai macam. Ada yang bentuknya septum, kemudian cukup banyak lubang-lubangnya, dan sebagainya. Nah, himen ini memang bisa robek atau teregang oleh aktivitas. Dan tentunya tidak hanya aktivitas seksual. Aktivitas seperti melakukan olahraga berat, kemudian sering bersepeda, terjatuh, nah itu beresiko memang bisa membuat himen menjadi robek. Bener gak sih kalau misalnya kita berenang cepat rame-rame bakal hamil? Wah, itu mitos banget bro ya. Jadi mana bisa, mana mungkin terjadi ya. Misalnya nih, kolam renang ya, ada laki-laki yang masturbasi, kemudian dia ejakulasi di dalam kolam, terus spermanya berenang jauh mencari sel telur. Nggak bisa bro. Sel sperma itu pasti akan mati kalau di air kolam. Kan air kolam itu mengandung apa? Klorin, kaplorit, ya. Dan sebetulnya sperma itu nggak bisa bertahan lama kalau di luar. Sel sperma hanya bisa bertahan cukup lama kalau sudah masuk di dalam rahim. Jadi itu mitos sesat bro ya, nggak akan membuat perempuan hamil kalau misalnya berenang di kolam renang publik. Bener nggak sih kalau kebanyakan makan nanas itu bisa ngegugurin kandungan? Bener nggak sih kalau misalkan kita hamil, terus nggak boleh makan nanas? Kalau menurut aku bener-bener aja sih, aku nggak tahu sih itu mitos atau fakta, tapi kayak sejauh yang aku dengar dari orang-orang dulu ya, katanya kalau misalnya orang pengen ngegugurin kandungan tuh emang disarankan buat makan nanas. Dan ya kalau misalnya makan nanas kemungkinan besarnya bakal terjadi keguguran sih katanya. Kalau misalkan berenang terus banyak orang, bener nggak bakalan bisa hamil? Kalau aku sendiri itu menurut aku mitos sih, karena kan kalau misalnya manusia bisa hamil kan karena pergabungan antara ovum dan juga sperma kan. Dan menurut aku sperma tuh nggak bisa hidup di air kolam renang. Kenapa? Karena di air kolam renang kan ada namanya klorin. Dan aku yakin kalau misalnya klorin itu dapat membunuh sperma, karena sperma sendiri tuh kayak gampang banget mati kan, apalagi kalau misalnya nggak di dalam tubuh manusia gitu yang steril. Oke, ini mitos bro ya. Kasian nanas ya, kasian juga kepada petani nanas ya, disalahin nanasnya. Jadi itu mitos banget ya. Nanas, kalau misalnya perempuan hamil mengonsumsi nanas, itu tidak akan menyebabkan keguguran. Memang nanas mengandung zat bromelin. Nah, bromelin ini memang dia bisa melunakkan, misalnya nih, melunakkan daging. Makanya kalau ada hidangan ayam nanas atau daging nanas, karena fungsi nanas di sini untuk lebih melunakkan daging tersebut. Tapi kalau misalnya perempuan hamil kemudian makan nanas, itu tidak akan menyebabkan keguguran ya. Tapi mesti diingat, segala sesuatu nggak boleh berlebihan. Nanas memang baik, mengandung vitamin C, mengandung air, serat, dan berbagai vitamin lain. Tentu akan bermanfaat untuk pertumbuhan janinnya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya makan nanas akan menyebabkan keguguran ya. Tapi ingat porsinya ya, jangan berlebihan. Bener ya kalau misalnya kita makan timun banyak-banyak terus bisa becek.
Serius? Berarti nggak boleh makan timun dong? Gak tahu gimana dong kalau makan gak boleh pakai lalapan. Ih, aneh banget. Waduh, ini mitos banget bro ya. Kasihan juga para petani timun ya. Timun disalahin. Makan timun tidak akan menyebabkan vagina becek. Nah, becek ini kan maksudnya keputihan ya. Keputihan adalah hal yang fisiologis atau normal kalau misalnya dia berwarna jernih, tidak berbau, dan terjadi pada saat menjelang haid, pada saat hamil, atau ketika stres, atau juga menggunakan kontrasepsi. Nah, keputihan yang patologis atau tidak normal itu disebabkan oleh infeksi, seperti infeksi jamur, bakteri, dan sebagainya. Vagina becek ini tadi yang saya katakan disebabkan karena keputihan yang tidak normal tadi, yang akibat infeksi, jamur, bakteri, atau ada sebagian perempuan yang memang dia memiliki vagina yang lebih becek, disebabkan oleh kondisi obesitas misalnya, atau mungkin kondisi hormon estrogennya memang lebih banyak. Ini yang membuat perempuan lebih becek vaginanya. Tapi yang pasti, makan timun tidak akan membuat vagina becek. Buat kalian harus paham tentang seksualitas yang benar. Karena dengan kalian memahami seksualitas dengan benar, kalian memiliki pemahaman tentang perkembangan fisik, psikis, memiliki kesadaran emosional, dan dapat membuat keputusan yang tepat terkait kesehatan seksual dan reproduksi karena kalian memiliki tanggung jawab dan otoritas penuh atas tubuh kalian, dan tentunya kalian dapat menghargai otoritas penuh tubuh orang lain sehingga terhindar dari perilaku seksual risiko tinggi, kehamilan yang tidak diinginkan, penyimpangan seksual, kekerasan atau pelecehan seksual, dan infeksi menular seksual. Dan dapatkan dari mereka yang memiliki kompetensi tentang seksualitas dan jangan mencari informasi sendiri, apalagi percaya apa kata orang, dan tidak semua yang ada di internet itu benar. Mau selamat, pahami seks dengan tepat.